Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Rahasia sehatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, nikmat yang paling dasar adalah sehat. Kalau badan udah sehat, nikmat semuanya. Ini ada nih ya, badannya sehat, hatinya sakit. Kenapa? Suka marah-marah. Ya kalau udah hatinya sakit nanti fisiknya juga kena. Kita minta ilmunya Ustadz Syam. Ya. Ini emang trigger. Apa itu? Trigger itu penyebab marah tuh banyak. Oh marah. Ya, tetangga. Atau mungkin ada partner kerja, anak segala macam. Nah ini gak mungkin kita sehari bisa lolos dari kemarahan. Nah sementara kemarahan ini adalah awal dasarnya jadi gak sehat badan kita. Lagi buka-buka sosmed lihat Gaza, Palestina. Aduh. Geremet banget ya. Yep. Silakan guru ilmunya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Habib Syauqi, Ustadz Maulana, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, 134. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allahumma arhamna bil Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunannya dan juga surganya bagi orang-orang yang berlaku kebaikan. Dan di antara kebaikan tersebut adalah mengeluarkan harta baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, mampu untuk menahan amarah atau mampu untuk menahan efek dari marahnya. Ada orang tidak mampu menahan amarahnya, tidak mampu juga menahan efek dari amarahnya. Sehingga banyak penyesalan-penyesalan yang terjadi setelahnya. Kemudian ditanyakan, jurus sehatnya Nabi SAW sebagai uswatun hasanah kita adalah sabar alias tidak mudah marah. Nabi SAW kalau kita membaca daripada sirah yang disampaikan para ulama kita, Nabi sedang sholat saja ada yang menaruh kotoran ataupun daripada darah onta, isi perut onta di atas kepalanya Nabi SAW ketika Nabi bersujud, sehingga dibersihkan oleh tangan mulianya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi mau berangkat ke masjid saja, ketika buka pintu sudah ada kotoran di depan rumahnya. Nabi SAW berangkat hanya untuk membawa kebaikan ke kota Taif, ternyata bukan disambut malah disambit di sana. Subhanallah, Nabi SAW dicurangi, dikhianati, dicaci maki, difitnah, dipermalukan, bahkan sampai berdarah-darah Nabi SAW. Tapi Nabi hanya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ini karena mereka tidak mengetahui sejatinya tentang ajaran yang aku bawakan ini. Nabi dianggap, mohon maaf, dianggap orang gila oleh keluarganya sendiri. Jadi bukan orang-orang yang jauh menyakiti hatinya Nabi. Kalau orang gak kenal mah, misalnya kita dicaci maki netizen di sosial media, gampang tinggal blok aja. Tinggal blok karena gak kenal. Tapi ini yang kalau yang mencaci maki kita, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, subhanallah betapa sakitnya apa yang dirasakan Nabi SAW. Tapi Nabi adalah orang yang paling hebat dalam hal menahan amarah kalau menyangkut dirinya sendiri. Apakah ini adalah jurus sehatnya Nabi SAW? Ternyata disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, atau lebih akrab disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Beliau mengatakan, qala Nabi SAW, bahwa Nabi SAW
Wasallam bersabda, "Man kaffa ghadabahu," siapa yang mampu untuk dia menyembunyikan ataupun menahan amarahnya, satarallahu, maka Allah akan menutup menyembunyikan auratuhu, dia akan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala auratnya, kekurangannya. Ibu masih cantik kayak gini gak sih kalau marah-marah? Oh, wih, coba sini Bu, sini Bu. Coba sini Bu. Aduh sini Bu. Ya. Ibu kalau lagi nggak marah mukanya mau gimana? Nggak marah mah. Coba situ di kamera. Soalnya uang Mukanya belanja gimana kalau lagi nggak dikurangin marah gitu. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Tapi tiba-tiba ketemu sama orang yang bikin ibu jengkel, ibu marah. Gimana mukanya Bu? Wah jelek banget ini. Gimana? Kamu. Wah subhanallah. Makanya melotot-melotot ya. Iya. Tidak ada orang yang kelihatan baik ketika dia marah. Mesti dia kelihatan kurang baik. Karena apa? Karena Nabi SAW menjanjikan siapa yang mampu menahan amarahnya, maka dia akan ditutupi auratnya, aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jeleknya tidak kelihatan. Makanya orang yang marah itu kelihatan jeleknya. Subhanallah. Maka jadilah kita orang yang sehat ala Nabi. Sehat apa? Sehat berseri wajahnya ketika dia mampu untuk menahan amarahnya. Kan adem tuh kalau lihat orang yang senyum mulu itu. Bener, daripada marah-marah syarafnya pada putus semua ntar ya. Baik. Alisnya begini mulu nih. Tegang. Apa lu? Ya, baik, terima kasih guru ya. Tepuk tangan dulu yuk. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Yang di situ ntar dulu, yang di sini dulu ya. Oh iya, guru dulu nih. Oh ya Ustadz, Masya Allah. Ya silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ujang Subandi, berasal dari Majelis Ta'lim Mu'alimat Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Iya. Saya mau bertanya kepada Al-Mukarram, Bapak Ustadz Maulana. Baiklah. Ya Allah guru. Begini Pak Ustadz, saya dengar dari hadis Nabi, Ya. Nabi sering atau suka dibekam. Ya. Pertanyaannya, Ya. kapan waktu yang terbaik untuk dibekam tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan sebelum saya jawab. Iya. Ini cincinnya namanya apa? Bagus ya, bagus. Baik. Iya, baru saya mau nanya di off air. Izin Habib, izin Ustaz, banyak nanya. Kenapa Ustaz pakai tongkat? Tidak, ini sunnah Nabi. Iya. Kalau usia sudah 40 pakai tongkat. Saya sudah 50 ini. Jamaah, kepada semuanya, dengarkan baik-baik. Pengobatan ala Rasul itu dalam satu riwayat disebutkan oleh Said bin Jubir berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kesembuhan itu dapat diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama, dengan meminum madu. Nah, itu saya. Saya tiap bangun tidur minum madu. Masya Allah. Pokoknya kuasa kosong, bangun tidur ada di tempat tidur saya itu memang ada madu. Bangun langsung minum madu. Ya. Yang kedua, mau tahu? Artinya pengobatan madu ini herbal apa aja kan? Yang kedua, pengobatan dengan berbekam. Mengeluarkan darah kotor. Mengganti dengan yang bagus. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Jadi kalau saya mungkin nggak bisa. Kalau aku madu aja. Karena saya takut jarum. Oh. Oke. Apalagi Iya. yang ketiga, terapi. Ini jadi ada pengobatan herbal, madu atau apa aja. Ada pengobatan dengan bekam atau mengeluarkan darah. Ada satu lagi, pengobatan dengan besi panas. Terapi. Ada pernah dengar terapi sapu, terapi ini. Boleh pengobatan alat terapi. Tapi terapi besi ini biasanya kalau ada luka berdarah, sobek, diambil besi panas baru ditutupin. Langsung jadi tidak terjahit. Dia tidak dijahit. Jadi pengobatan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyarankan menggunakan pengobatan terapi besi. Karena bisa merusak kulit. Nah, maka pertanyaan Bapak yang cincinnya bagus. Kapan bagusnya berbekam? Catat ini.
Tanggalnya 17, 19, 21. Ulangi. 17, 19, 21. Di tanggal Hijriah. Bukan tanggal Masehi. Oh, oke. Berapa Bu? 17, 19, 21. Dan waktunya kapan? Nah, ini kan tanggalnya. Waktunya kapan berbekam? Waktu berbekam yang paling bagus 3 jam setelah makan. Jadi usahakan perut lagi kosong baru bekam. Kalau perut masih terisi baru berbekam, maaf ya, karena pagi-pagi tidak enak, nanti bisa menyebabkan muntah dan sebagainya. Oh, oke. Pingsan dan sebagainya. Karena pada saat dia dibekam, pada saat perutnya lagi berisi. Sebaiknya jarak antara dibekam dengan makannya itu 3 jam setelah makan. Iya, baik, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah. Nah, baik, sekarang kita kasih kesempatan lagi. Siapa yang mau nanya? Angkat tangan. Yang Semangat, Bu. Yang semangat, Masya Allah, Ibu cantik banget hari ini. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lilis Salisah dari Majelis Ta'lim Mu'alimat Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Saya ingin bertanya kepada Habib. Siap Ibu. Oh iya, Isyoki. Ada kebiasaan Rasul ketika makan dalam keadaan makanan panas, beliau tidak pernah meniupnya. Kadang beliau menunggu sampai makanan itu dingin. Yang saya tanyakan, kalau memang makanan panas ditiup sebelum dimakan, apakah akan menimbulkan penyakit? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niup Silakan makanan. guru ilmunya, Habib. Masya Allah. Izin Bang Ali, Ya, Ustadz Maulana Ustadz Syam. Masya Allah. Tiup-tiup makanan. Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meniup makanannya ketika panas ataupun lainnya? Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan dalam hadisnya, abrid ta'amaka fa inna fil har la barakah fih. Dinginkan makananmu karena pada makanan yang panas itu tidak ada barokahnya. Bukan berarti dingin dimasukin ke freezer. Bukan berarti dinginin dimasukin ke kulkas. Dinginin yang sekiranya anget-anget kuku kita bisa makan, kita bisa minum. Nggak usah deh kita pakai ikut-ikutan tren-tren yang aneh-aneh, makan minum sampai mulut kita nguap-nguap. Makan minum panas-panas dari penggorengan langsung masuk ke mulut. Dari segi kesehatan juga sangat tidak sehat. Mulut jadi pecah-pecah, lidah sariawan, tenggorokan sakit, perut sakit. Saya rasa otaknya juga sakit tuh. Iya kayaknya tuh. Maka jangan makan panas-panas, jangan minum panas-panas. Dalam artian jangan terlalu panas. Hangat mah boleh. Karena rasanya tuh makanan kalau hangat rada sedap. Iya, kalau misalkan udah dingin, anyep. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita jangan makan dalam keadaan terlalu panas. Suruh dinginin dulu. Udah anget kuku baru bisa kita makan. Karena kalau kita makan panas-panas nggak ada berkahnya. Hati-hati ya. Dari segi keberkahan nggak ada. Dari segi kesehatan juga nggak sehat. Maka pentingnya kita mengikuti bagaimana pola makan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita? Rasulullah tidak mencampurkan, menggabungkan antara makanan yang panas dengan yang panas. Daging semua enggak. Tapi Rasulullah menggabungkan antara makanan yang panas dengan makanan yang dingin. Makanan yang panas dengan makanan yang adem. Contoh, Rasulullah makan korma dengan melon. Korma sifatnya panas, melon sifatnya dingin, adem. Rasulullah menggabungkan, Rasulullah itu paling demen ya, nyemilin makan korma campur melon sekaligus di dalam mulutnya. Ya, maka pentingnya kita menjaga pola kesehatan kita, pola hidup kita dengan menjaga kita punya makan. Bagaimana Rasulullah makan? Rasulullah kalau makan buah, makan korma, Rasulullah makannya pakai 3 jari, pakai tangan kanan.
Makannya pakai tangan kanan, ngebuang bijinya pakai tangan kiri. Di saat kita buang biji pakai telapak tangan kita, habis itu kita salaman sama orang. Kan jijik gitu, jorok. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita? Sehat banget, bersih banget yang diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya kita makan ngikutin Rasulullah SAW. Adapun kita mau tiup, ada ulama ngajarin cara niup yang benar. Tapi niatnya jangan niup. Niatnya baca zikir. Zikir ya Rauf, ya Rauf, Ya Rauf. ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Masya Allah. Niatnya jangan niup, tapi niup, niatnya zikir ya Rauf. Kan ada. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Udah gak ada rahasia lagi ya di antara kita ya, Mas. Ya Rauf. Oke. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Oh iya, sebelah sini nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uti Mariati dari Majlis Ta'lim Mu'alimat Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya mau bertanya kepada Ustadz Sam. Siap Ibu. Bagaimana caranya agar wajah kita berseri seperti Rasulullah dan apakah wudhu juga bisa agar wajah kita cerah dan berseri? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ibu berseri wabarakatuh. gimana caranya Bu? Saya yang nanya sama Ibu. Ibu udah berseri nih. Ibu gimana caranya Bu? Pakai skincare. Enggak ya. Senyum kata beliau. Senyum, Masya happy, Allah. bahagia. Ibu berseri habis diantar sama suaminya ke toko emas. Iya. Silakan guru ilmunya. Mohon izin Habib Syawqi Ustaz Maulana Habib Ali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Murattal versi cepat sedikit karena ayatnya panjang. Maka ayat ini bercerita tentang berwudu. Berwudu itu adalah salah satu syariat dan berwudu ini ada dalam bab toharah, bersuci, dan bersuci itu adalah ajaran Nabi SAW. Selain daripada menjadi sebuah syariat yang diwajibkan ketika kita mau beribadah untuk mensucikan, menghilangkan daripada hadas kecil, juga sebagai bentuk sehatnya Nabi SAW. Kenapa? Karena dari tadi kita berbicara tentang makanan ada hubungannya dengan kebersihan. Dari tadi kita berbicara tentang gaya hidupnya Nabi selalu ada hubungannya dengan kebersihan. Dan ternyata berwudu itu ada hubungannya dengan kebersihan. Maka senantiasa kita temukan hadis Nabi SAW yang berbunyi
berbunyi seperti ini. Barang siapa yang menyempurnakan wudunya. Nah ini kita garis bawah dulu ini. Menyempurnakan wudunya. Apa itu menyempurnakan wudu? Menyempurnakan wudu itu meninggalkan makruh-makruh wudu dan mengamalkan sunnah-sunnah wudu. Ketika sudah mengamalkan sunnah-sunnah wudu, apalagi pada saat membasuh wajahnya, maka pada saat itulah Allah berikan keberkahan. Selain daripada kemuliaan, juga Allah berikan wajah yang berseri-seri. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan wajahnya Nabi SAW. Tidak bisa. Kita menyaingi sedikit pun tidak bisa. Ketika Ibunda Aisyah kehilangan jarumnya, Ibunda Aisyah dalam waktu malam itu kehilangan jarumnya. Lalu Nabi SAW dipanggil oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah aku kehilangan jarum. Baru Nabi buka tabir udah kelihatan Ya jarumnya. Allah. Kenapa? Karena cahayanya wajahnya Nabi SAW, rumahnya tidak ada lampunya, tapi terang rumahnya karena hatinya terang. Banyak orang lampu rumahnya banyak, tapi terasa gelap karena hatinya gelap. Allahu ta'ala ala. Terima kasih guru Siap. ilmu. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, Allah. Dalam banget ya, kebayang bagaimana indahnya beliau, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, sekarang siapa lagi yang mau nanya? Oke, ibu semangatnya, Masya Allah. Nih, ya silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Nurwildayani dari Majelis Ta'lim Mu'alimat Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangan dulu yuk. Bib, Oh, Habib saya mau bertanya. Akrab banget. Wah, ibu teman SD. Ya. Bib, Pastinya. Habib teman SD. Umi, Iya. oh Umi. Iya. Jauh di mata dekat di hati. Nggak mungkin lihat kayak anaknya. Ya. Pak Habib, Ya. saya mau tanya, benarkah rahasia sehat Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi sebelum subuh? Kan kalau mandi sejam segitu dingin, masih Iya. dingin. Oh iya. Lagi di Sukabumi ya. Tapi juga malas juga. Mohon maaf penjelasannya, Mang Pak Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mohon maaf. Baik, boleh saya ambil dulu mic-nya. Udah dipanggil kayak teman, Iya. udah dipanggil kayak sahabat. Habis itu Sekarang dipelototin. dipanggil kayak bapak-bapak. Iya. Dia katanya males, terus dingin. Pengen sehat nggak? Ya, silakan ilmunya Bib. Jadi pengen mandi apa dimandiin? Serem tuh. Masya Allah. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar dari guru-guru kita nasihat yang luar biasa yang berkaitan dengan kesehatan kita ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad mandi? Nabi Muhammad mandi nggak sekedar begitu aja. Nabi Muhammad mandi ada waktu-waktunya ngajarin. Dan Nabi Muhammad paling demen tuh mandinya itu sebelum subuh. Perkiraan jam 3 gitu. Iya, tentu tergantung jam kita dari berbagai negara. Beda-beda negara, beda-beda jamnya. Pokoknya beberapa setengah jam gitu kurang lebih atau 1 jam sebelum subuh, sebelum fajar. Itu waktu yang terbaik untuk kita mandi. Ya, habis subuh juga masih bagus. Ya, adapun 30 menit setelah asar itu waktu yang tidak baik untuk mandi. Juga habis maghrib nggak baik untuk mandi. Habis isya nggak baik untuk mandi. Batasannya sampai ya udah lewat jam 00.00. Ya, lewat jam 12 malam. Setelahnya udah masuk 1/2 malam, 1/3 malam. Itu waktu yang baik dan sehat untuk kita mandi. Dan juga mandi jangan langsung main guyur-guyur kepala. Dari kaki agak biar panasnya hangat itu naik, ya guyur lagi ke badan kita, ke dada kita sampai baru. Terima kasih, Masya Allah. Baik, ada beberapa ilmu yang sudah kita ambil ya, tinggal diamalkan. Aku sih masih pengen memaintain diriku supaya nggak marah-marah ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah.